Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat bunga tidur. Segala puji hanya bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, yang dengan kebesarannya, segala sesuatu terjadi sesuai kehendaknya. Dalam setiap musibah dan ujian, tersimpan hikmah yang hanya bisa dirasakan oleh hati yang ikhlas dan jiwa yang tunduk padanya. Kisah ini bermula di negeri adidaya, di mana kobaran api meluluh lantakkan kota-kota, meninggalkan jejak kehancuran yang membuat ribuan hati terguncang. Namun, di balik abu yang bertebaran, ada cahaya Islam yang menyentuh hati-hati yang sebelumnya jauh darinya. Dalam kekalutan, ketika manusia menyadari lemahnya diri, mereka mendapati jalan menuju Allah yang Maha Pengasih. Ratusan jiwa yang sebelumnya hidup dalam kegelapan, menemukan keindahan iman, dan dengan kerendahan hati, mereka mengucapkan syahadat, berserah diri kepada Sang Pencipta. Kisah ini adalah pengingat bahwa rahmat Allah selalu hadir, bahkan di tengah bencana yang paling dahsyat. Jangan lupa untuk mendukung cerita ini dengan like, subscribe, dan tuliskan sholawat di kolom komentar. Semoga menjadi amal kebaikan untuk kita semua. Mari kita simak kisahnya. Bismillah. Kebakaran besar yang melanda Los Angeles menjadi bencana yang mengguncang dunia. Lebih dari 1.000 rumah terbakar, ribuan hektar lahan habis dilalap api, dan langit kota berubah menjadi lautan asap. Pemerintah Amerika mengerahkan segala upaya untuk memadamkan api, melibatkan lebih dari 1.500 mobil pemadam kebakaran dan puluhan pesawat. Di tengah situasi genting ini, ribuan petugas damkar dari berbagai wilayah datang untuk membantu. Salah satunya adalah John Miller, seorang pemadam kebakaran senior yang dikenal tangguh dan berdedikasi. Namun, tidak ada yang menyangka bahwa pengalaman di Los Angeles akan mengubah hidup John dan ribuan petugas lainnya secara drastis. John bersama timnya tiba di Los Angeles pada hari kelima kebakaran. Salah satu tugasnya adalah menyelamatkan sebuah wilayah kecil yang hampir seluruhnya terbakar habis, kecuali sebuah bangunan masjid yang masih berdiri utuh. Bagaimana bisa ini tidak tersentuh api? Tanya John dengan heran kepada salah seorang pria di sana. Itu adalah kehendak Tuhan, jawab pria itu yang kemudian memperkenalkan dirinya sebagai Ahmad, seorang muslim lokal. Ahmad membantu para pemadam menyediakan makanan dan minuman di sela-sela tugas berat mereka. John, yang awalnya hanya ingin beristirahat, mulai mendengar cerita Ahmad tentang bagaimana masjid itu menjadi tempat berkumpul dan perlindungan warga sekitar selama bencana. Beberapa hari kemudian, setelah situasi mulai terkendali, John kembali bertemu dengan Ahmad. Kali ini, ia merasa tertarik untuk memahami lebih jauh tentang cara pandang Ahmad terhadap kehidupan. Kamu terlihat begitu tenang meski kebakaran ini menghancurkan banyak hal. Apa yang membuatmu seperti itu? Tanya John. Ahmad tersenyum, karena saya percaya bahwa apapun yang terjadi, selalu ada hikmah di baliknya. Percakapan itu terus berlanjut selama beberapa hari. Ahmad menjelaskan bagaimana Islam mengajarkan pentingnya bersabar, bersyukur, dan selalu berbuat baik kepada sesama, bahkan di tengah musibah sekalipun. John mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Kata-kata Ahmad begitu sederhana, namun penuh makna. Ia mulai membandingkan kehidupannya yang penuh tekanan dan rasa hampa dengan ketenangan yang dimiliki Ahmad. Setelah beberapa hari bertugas, John menyadari bahwa bukan hanya dirinya yang terpengaruh. Banyak rekan pemadam kebakaran yang juga merasakan hal yang sama. Mereka melihat ketenangan, solidaritas, dan kekuatan komunitas Muslim di Los Angeles yang tetap saling membantu meski kehilangan segalanya. Kenapa mereka begitu kuat? Tanya seorang rekan John. Mungkin mereka tahu sesuatu yang kita tidak tahu, jawab John sambil tersenyum. Beberapa petugas mulai datang ke masjid untuk mendengar lebih banyak tentang Islam. Ahmad dengan sabar menjawab setiap pertanyaan mereka, tidak pernah memaksa, hanya memberikan pandangan dan membiarkan mereka berpikir sendiri. Suatu malam, setelah selesai bertugas, John mengumpulkan keberanian untuk berbicara dengan Ahmad. Saya tidak pernah berpikir bahwa saya akan mengatakan ini, tapi saya ingin belajar lebih jauh tentang Islam, apa yang harus saya lakukan. Ahmad menyambutnya dengan hangat dan mulai membimbing John untuk memahami Islam lebih dalam. Dalam beberapa minggu, John merasa hidupnya mulai berubah. Ia menemukan kedamaian yang selama ini ia cari. Pada akhirnya, John memutuskan untuk menjadi seorang Muslim. Di hadapan Ahmad dan beberapa rekan pemadam lainnya,
ia mengikrarkan keputusannya dengan hati yang mantap. Kisah John menyebar dengan cepat di antara para petugas damkar. Satu persatu, mereka yang awalnya hanya penasaran mulai mengikuti langkah John. Dalam waktu singkat, ratusan petugas lainnya juga memutuskan untuk memeluk Islam. Kini, masjid di Los Angeles yang pernah mereka lindungi dari kobaran api menjadi tempat berkumpul dan belajar bagi komunitas baru ini. Mereka sering berdiskusi, berbagi pengalaman, dan saling menguatkan dalam perjalanan baru mereka sebagai Muslim. John, yang kini memiliki nama Islam Abdullah, menjadi salah satu sosok yang dihormati di komunitas tersebut. Ia sering mengingatkan rekan-rekannya bahwa apa yang mereka alami adalah anugerah besar yang harus selalu disyukuri. Api semangat dan iman di hati para petugas damkar itu terus menyala. Mereka adalah bukti nyata bahwa bahkan di tengah kehancuran, selalu ada harapan, keajaiban, dan jalan menuju kebenaran. Seorang pria muda yang sebelumnya duduk dengan wajah penuh amarah, akhirnya angkat bicara. Tapi bagaimana bisa Tuhan membiarkan hal seperti ini terjadi? Bagaimana bisa seorang Tuhan yang Maha Penyayang menghancurkan rumah kami, kehidupan kami, bahkan mengambil nyawa keluarga kami? Suaranya bergetar, penuh emosi, matanya basah oleh air mata. Abdul Rahman menatap pemuda itu dengan lembut, memberikan waktu untuk meredakan amarahnya sebelum menjawab, "Nak, aku memahami rasa sakitmu. Aku pernah berada di posisimu. Bertahun-tahun aku mempertanyakan keadilan Tuhan ketika hidupku berada dalam kekacauan. Tapi ingat, bukan Tuhan yang menciptakan kekacauan itu. Seringkali, manusialah yang membuat pilihan yang membawa mereka pada bencana." Pemuda itu mengerutkan kening, jelas tidak puas dengan jawaban tersebut. "Apa maksudmu? Kami tidak memilih kebakaran ini. Kami tidak meminta rumah kami dilalap api." Abdul Rahman mengangguk pelan, memaklumi keberatan pemuda itu. "Tentu saja tidak, Nak, tapi lihatlah dunia kita saat ini. Berapa banyak kerusakan yang kita buat terhadap bumi. Berapa banyak ketidakadilan yang kita abaikan. Kadang-kadang, bencana seperti ini adalah peringatan, panggilan untuk kembali kepada jalan yang benar. Allah tidak membiarkan hal ini terjadi tanpa alasan." Seorang wanita tua di sudut tenda mulai terisak. Ia adalah seorang ibu yang kehilangan kedua anaknya dalam kebakaran tersebut. Dengan suara parau, ia bertanya, "Lalu, apa yang Allah inginkan dari kami? Apa yang harus kami lakukan sekarang?" Abdul Rahman menarik napas dalam-dalam sebelum menjawab, "Allah tidak pernah meninggalkan hambanya, Ibu. Dalam Islam, kami diajarkan bahwa setiap musibah adalah ujian. Tapi di balik setiap ujian, ada hikmah besar yang menanti. Allah ingin kita kembali mengingatnya, menyadari bahwa hidup ini sementara, dan yang abadi hanyalah Dia." Di sudut lain, seorang pria bernama Michael yang sejak awal mendengarkan dengan penuh perhatian, mengangkat tangannya. "Abdul Rahman, kau terus berbicara tentang Islam. Apa yang membuatmu yakin bahwa Islam adalah jalan yang benar? Aku penasaran, karena setelah apa yang terjadi, aku mulai meragukan keyakinanku sendiri." Abdul Rahman tersenyum, melihat ini sebagai kesempatan untuk menjelaskan lebih jauh. "Michael, aku tidak akan memaksamu percaya, tapi aku akan bercerita tentang perjalananku. Dulu, aku juga seorang Kristen yang taat, aku mencintai keyakinanku. Tapi ada banyak pertanyaan dalam diriku yang tidak terjawab. Aku mencari, membaca, dan akhirnya menemukan Islam. Bagiku, Islam memberikan jawaban yang logis dan menyeluruh tentang hidup, tentang penciptaan, dan tentang tujuan kita di dunia ini." "Seperti apa jawabannya?" tanya Michael penasaran. "Islam mengajarkan bahwa kita adalah makhluk yang diciptakan untuk beribadah kepada Allah, bukan hanya dengan salat dan doa, tetapi dengan menjaga bumi, berbuat baik kepada sesama, dan mengikuti perintahnya. Kita tidak sempurna, dan kita akan berbuat salah. Tapi Allah Maha Pengampun. Jika kita kembali kepadanya, Dia akan memaafkan." Seorang remaja yang sejak tadi diam mulai ikut berbicara. "Tapi, bagaimana dengan kami yang tidak tahu apa-apa tentang Islam? Kami hanya tahu bahwa agama ini sering dikaitkan dengan kekerasan. Apakah itu benar?" Abdul Rahman menatap remaja itu dengan tatapan penuh kasih. "Nak, banyak hal di dunia ini yang salah paham. Islam bukanlah agama kekerasan. Bahkan Nabi Muhammad selalu mengajarkan kasih sayang. Ketika beliau dihina, dilempari batu, beliau tetap mendoakan orang-orang yang menyakitinya. Islam mengajarkan kedamaian. Tapi sayangnya dunia seringkali memutarbalikkan fakta." Di luar tenda, suara hujan mulai terdengar. Suasana yang tadinya tegang mulai mencair.
dengan banyak orang yang mulai mendekat ke arah Abdul Rahman, ingin mendengar lebih banyak. Seorang wanita yang sebelumnya tampak acuh kini berdiri. Ia membawa buku kecil dan pena, tampaknya ingin mencatat sesuatu. Kalau begitu, Abdul Rahman, bisakah kau ajarkan kami tentang Islam? Aku ingin tahu lebih banyak. Abdul Rahman tersenyum lebar. Dengan senang hati, Islam adalah tentang belajar dan bertanya. Aku di sini bukan untuk memaksa kalian, tapi untuk berbagi. Dan siapapun yang ingin tahu, aku akan dengan senang hati menjelaskan. Diskusi pun berlangsung hingga larut malam. Mereka berbicara tentang tauhid, tentang Nabi Muhammad, tentang keindahan Al-Quran, dan tentang bagaimana Islam memandang kehidupan. Semakin banyak yang mendengarkan, semakin banyak pula hati yang terbuka untuk menerima kebenaran. Satu persatu pengungsi mulai bertanya tentang cara untuk bersyahadat. Suara takbir bergema di antara tenda-tenda darurat, menandai awal dari perjalanan baru bagi mereka yang mencari kebenaran. Abdul Rahman dengan sabar menjelaskan setiap pertanyaan, dari konsep tauhid hingga keindahan ajaran Islam. Semakin lama, hati-hati yang tadinya tertutup perlahan mulai terbuka. Michael, pria yang sejak awal terlihat paling penasaran, tiba-tiba berdiri. Dengan suara yang bergetar, ia berkata, "Aku tidak pernah merasa sebingung ini dalam hidupku, tapi di saat yang sama, aku merasa seperti menemukan sesuatu yang selama ini hilang." Ia menatap Abdul Rahman dengan mata berkaca-kaca. "Jika aku ingin menjadi seorang Muslim, apa yang harus aku lakukan?" Semua orang terdiam. Udara di tenda terasa sangat sunyi, seakan menunggu jawaban dari Abdul Rahman. Dengan senyum lembut, Abdul Rahman menjawab, "Michael, jika hatimu telah yakin, langkah pertama adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat, yaitu bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah. Itu adalah pintu masuk menuju Islam." Michael mengangguk, tampak berpikir sejenak. "Baiklah, aku ingin mengucapkannya. Aku tidak tahu bagaimana hidupku akan berubah setelah ini, tapi aku ingin mengambil langkah ini." Abdul Rahman berdiri, mendekati Michael, dan mengajaknya ke tengah-tengah tenda. Semua orang yang ada di sana berkumpul mengelilingi mereka, penuh rasa ingin tahu. Dengan tenang, Abdul Rahman membimbing Michael mengucapkan 2 kalimat syahadat. "Asyhadu alla ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah." Michael mengulangi kata-kata itu dengan sempurna. Begitu selesai, air mata mengalir di pipinya. Orang-orang di sekitarnya, baik muslim maupun non-muslim, ikut terharu melihat momen tersebut. Tidak berhenti di situ. Beberapa pengungsi lainnya mulai mendekat. Seorang wanita tua yang sebelumnya tampak skeptis kini ikut berbicara. "Aku tidak tahu banyak tentang Islam, tapi aku merasa apa yang kau katakan benar. Abdul Rahman, apakah aku juga bisa mengucapkan syahadat?" Abdul Rahman tersenyum. "Tentu saja, Ibu, pintu Islam terbuka untuk siapa saja yang ingin memasukinya." Wanita tua itu, bersama dengan beberapa orang lainnya, mengikuti langkah Michael. Total ada lebih dari 30 orang yang memutuskan untuk masuk Islam. Suasana di tenda berubah menjadi penuh dengan doa dan rasa syukur. Namun, ada satu orang yang sejak awal diam, yaitu Raffi, pemuda yang menjadi saksi kebakaran besar di kota tersebut. Ia terlihat gelisah, seakan ada sesuatu yang ingin ia ungkapkan. Akhirnya, Raffi angkat bicara. "Aku tidak tahu apakah aku cukup baik untuk menjadi seorang Muslim. Hidupku penuh dengan dosa, dan aku bahkan tidak tahu apakah Tuhan akan menerimaku." Abdul Rahman mendekati Raffi dan meletakkan tangannya di bahu pemuda itu. "Raffi, Islam bukan tentang masa lalu, melainkan tentang masa depan. Allah Maha Pengampun, Dia mencintai hambanya yang bertaubat, tidak peduli sebesar apa dosa mereka. Jika hatimu yakin, tidak ada alasan untuk ragu." Raffi menunduk, meneteskan air mata. "Kalau begitu, aku juga ingin mencoba, aku ingin memperbaiki hidupku." Dengan suara gemetar, Raffi pun mengucapkan syahadat. Para pengungsi yang lain bersorak kecil, beberapa menangis bahagia. Suasana malam itu dipenuhi dengan rasa syukur dan harapan baru. Keesokan harinya, berita tentang kejadian tersebut menyebar ke berbagai penjuru. Media melaporkan bagaimana kebakaran besar yang melanda kota tersebut menjadi titik balik bagi ratusan orang untuk menemukan cahaya Islam. Michael, Raffi, dan para mualaf lainnya mulai belajar lebih dalam tentang Islam. Mereka mempelajari cara salat, membaca Al-Quran, dan memahami ajaran Nabi Muhammad. Abdul Rahman tetap bersama mereka,
menjadi pembimbing sekaligus sahabat. Pada akhirnya, kebakaran yang awalnya dianggap sebagai bencana besar ternyata membawa berkah yang luar biasa. Ratusan orang menemukan jalan menuju kebenaran, dan mereka memulai hidup baru dengan penuh keyakinan. Cerita ini berakhir dengan pelajaran penting bahwa di balik setiap musibah, selalu ada hikmah yang tersembunyi. Allah tidak pernah meninggalkan hamba-Nya, dan bagi mereka yang mencari kebenaran, pintunya selalu terbuka.